Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang diharapkan bisa terkabulkan di tahun ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal P3K tenaga teknis untuk pemadam kebakaran. Tapi di part yang kedua ini agak sedikit berbeda dengan part yang pertama. Di part yang kedua ini, Kakak sajikan pembahasan soal lengkap. Tentunya soal-soal yang akan Kakak bahas di sini adalah soal-soal terbaru dan soal-soal pilihan. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silakan support channel Kakak supaya Kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada di pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Silakan di-subscribe. Sudah? Terima kasih. Silahkan menonton. Kita masuk pada soal yang pertama. Segitiga api terdiri dari 3 unsur, yaitu A. Bahan bakar, udara, panas. B. Batu bara, udara, panas. C. Minyak, udara, panas. Ataukah D. Pelumas, udara, panas. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Pembahasannya yaitu segitiga api terdiri dari 3 unsur, yakni bahan bakar, udara, dan panas. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sumber panas yang dapat menimbulkan api adalah A. Fire detector, B. Listrik, C. Sprinkle, ataukah D. Karbon dioksida. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun pembahasannya, listrik adalah salah satu sumber panas yang dapat menimbulkan api. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Cara panas berpindah adalah dengan cara A. Radiasi, konduksi, dan scattering. B. Cooling, radiasi dan konduksi. C. Radiasi, konduksi, dan konveksi. Ataukah D. Scattering, cooling, dan radiasi. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun cara api berpindah adalah dengan cara radiasi, yakni suatu bentuk energi yang dapat menyebar melalui ruang dan benda-benda dengan kecepatan cahaya. Kemudian yang kedua, konduksi, yakni perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Kemudian yang ketiga, konveksi, yakni proses di mana panas akan ditransfer antara dua zat cair, dua zat gas, ataupun antara zat gas dan zat cair selama keduanya berada dalam suhu yang berbeda. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Prinsip utama dalam penanggulangan kebakaran adalah A. Padamkan api sebelum besar. B. Api besar harus dipadamkan dengan kain basah atau fire blanket. C. Api kecil cukup dipadamkan dengan alat pemadam kebakaran. Ataukah D. Tunggu petugas pemadam untuk memadamkan api.
Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun prinsip utama dalam penanggulangan kebakaran adalah dengan memadamkan api sebelum besar. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Api berasal dari kebakaran benda padat, merupakan klasifikasi kebakaran kelas A, kelas D, B, kelas C, C, kelas B, ataukah D, kelas A. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D, kelas A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pemadaman tradisional dilakukan dengan cara A. Menggunakan apar, B. Menggunakan pasir atau tanah, C. Menggunakan hidran, ataukah D. Dibantu oleh fire detector dan alarm. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun teknik pemadaman yang dilakukan dengan cara tradisional adalah dengan cara menggunakan pasir atau tanah. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Yang harus dilakukan pada saat pemadaman api adalah A. Menunggu petugas pemadam kebakaran, B. Melakukan evakuasi, C. Posisi pemadaman harus menghadap arah angin, ataukah D. Posisi pemadaman harus membelakangi arah datangnya angin. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun hal yang harus dilakukan pada saat pemadaman api adalah posisi pemadaman harus membelakangi arah datangnya angin. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Alat bantu suplai air untuk keperluan pemadaman umumnya digunakan untuk memadamkan api yang telah membesar dan tidak terkendali adalah A. Hidran, B. Apar, C. Pemancar, ataukah D. Kain basah. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Hidran adalah alat bantu suplai air yang digunakan untuk keperluan pemadaman dan umumnya digunakan untuk memadamkan api yang telah membesar dan tidak terkendali. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Panas berpindah dengan cara langsung dari lidah api atau lompatan api disebut A. Radiasi, B. Direct burning, C. Konduksi, ataukah D. Konveksi. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun yang dimaksud dengan direct burning adalah panas berpindah dengan cara langsung dari lidah api atau lompatan api. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Alat penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan atau sebagai bagian dari ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, C.
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, atau KD Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Fungsi dari regulator pada breathing apparatus adalah A. Untuk komunikasi antar pemakai dalam jarak dekat, B. Untuk mengeluarkan udara sisa yang dihembuskan pemakai, C. Untuk mengendalikan aliran udara ke peralatan pernafasan yang dipakai secara otomatis, atau D. Untuk melindungi wajah dari terpaan panas dan menjaga udara di dalamnya agar tetap dingin. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Adapun fungsi breathing apparatus adalah untuk melakukan pernapasan terutama ketika dalam keadaan atau peristiwa berbahaya. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Formasi regu dalam kendaraan adalah A. Mengemudikan kendaraan sesuai dengan nomor pekerjaan masing-masing, B. Melayani penghisapan pada kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerjaan masing-masing, C. Posisi duduk para anggota regu di kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerjaan masing-masing, atau D. Melayani buka tutup air pada kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerjaan masing-masing. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Adapun formasi regu dalam kendaraan adalah posisikan tempat duduk para anggota regu di kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerjaan masing-masing. Formasi dalam regu membentuk suatu barisan dalam posisi bersaf yang terdiri dari 3, 4, 5 orang, tergantung dari jenis latihannya dalam rangka menentukan nomor pekerjaan, jabatan, peralatan yang dibawa, dan menentukan tugas yang harus dilaksanakan pada saat pemadaman dengan menggunakan hidran. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Apa yang dimaksud dengan ref knot atau simpul mati? A. Simpul yang berguna untuk menyambung tali yang tidak sama besar. B. Simpul yang berguna untuk menyambung tali pita webbing. C. Simpul yang berguna untuk menyambung tali yang sama besar yang sifatnya permanen. Ataukah D. Simpul yang berguna untuk menyambung tali yang sama besar. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Yang dimaksud dengan ref knot atau simpul mati adalah simpul yang berguna untuk menyambung tali pita webbing. Simpul mati atau ref knot disebut juga sebagai square knot. Kegunaan simpul mati adalah untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan dalam keadaan kering. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Sebutkan jenis-jenis detektor. A. Nyala, asap, panas dan manual. B. Heat detektor, api, panas dan gas. C. Nyala, asap, panas dan otomatis. Ataukah D. Semi, asap, manual dan otomatis. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah B. Berdasarkan Pergub DKI Pasal 4 Tahun 2015, detektor kebakaran terdiri atas detektor panas, detektor asap untuk mengontrol penjalaran asap atau air sampling, and project beam smoke detector, detektor gas kebakaran, detektor nyala api, dan detektor kebakaran lainnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Soal terakhir. Yang dimaksud dengan formasi pemadam 4A adalah A. Suatu pelaksanaan pemadaman satu jalur dengan dua nozzle dengan penghisapan sumber air terdekat. B. Suatu pelaksanaan pemadaman dua jalur dan dua pipa pemancar dengan sumber air dari mobil. C. Suatu pemadaman dengan menggunakan satu jalur dan satu pipa pemancar dengan sumber air dari satu unit mobil. Ataukah D. Suatu pelaksanaan pemadaman satu jalur dengan dua nozzle penggunaan cabang menggunakan sumber air dari mobil. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Yang dimaksud dengan formasi pemadaman 4A adalah suatu pelaksanaan pemadaman satu jalur dengan dua nozzle menggunakan cabang menggunakan sumber air dari mobil. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini. Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti request yang terbanyak yang akan kakak bahas melalui video ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.